Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kasih dan sukacita Tuhan menjamah hidup kita, menyertai atas kehidupan kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita, kita membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan, kita muliakan. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami ada duduk di hadirat-Mu. Kami membawa syukur kami kepadamu. Sebab penyertaan Tuhan sempurna. Sebab anugerah-Mu Tuhan nyatakan buat hidup kami. Hari ini kalau kami dapat bernafas, menghirup udara yang segar, semua karena penyertaan-Mu, semua karena Tuhan yang jadi pemelihara atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Glory bagimu. Terima kasih. Oh, glory. Terima kasih. Terima kasih. Iya nama puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Sebab jiwa kami merindukan-Mu, jiwa kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu. Oh, ya Allah yang hidup. Oh, jiwaku haus kepadamu. Glory bagi nama Tuhan. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami Tuhan, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu Yesus Tuhan.
Ya Allah yang hidup, jiwaku, jiwaku, jiwaku haus kepadamu. Oh, ya Allah yang hidup. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Nyatakan sekali lagi, bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Oh Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Sembah Tuhan, mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur. Kami bawa hati kami ke altar-Mu, kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Bawa syukur, membawa pujian, sembah. Haleluya, haleluya. Sibirinya glory bagimu, sembahmu, sembahmu,
kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan Tuhan? Selain puji, selain sembah yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dan layak. Terima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siki papa takaranamo. Irapasya patakaranamo. Haleluya. Terima kasih. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, dan dibarui. Yesus, haleluya, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari buka hatimu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari yang percaya katakan, ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, dan dibarui. Yesus, dalam hadirat ada sukacita. Mari sekali lagi angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Katakan, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari dengan iman, percaya, katakan, ku dipulihkan. Yesus, dan dibarui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Katakan sekali lagi, buka kedua tanganmu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, glory bagimu, dan dibarui. Yesus, dalam hadirat-Mu ada sukacita.
dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Mari sekali lagi sembah, mari angkat penyembahan-Mu dengan sukacita. Kita bawa pujian kita, pengagungan-Mu hanya kepada Yesus. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Hormat pujian pengagungan hanya bagi-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Ini anak glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Irata pakaian nama syiki, papa patakara nama takaranamu. Menyembah-Mu, 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 Yesus, glory, haleluya. Bagi-Mu Tuhan, haleluya. Segini mianaso, haleluya, haleluya. Yesus, glory bagi-Mu, bagi-Mu. Menyembah-Ku, menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Biarlah pujian, ucapan syukur hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan, Yesus. Biarlah hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan-Mu. Yesus, haleluya. Sendiri miana masuk, glory bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Biarlah hati kami membawa ucapan syukur kami kepadamu, penyembahan kami yang terbaik. Sebab Engkau yang kudus, Engkau layak terima pujian, sembah hanya bagi Raja di atas segala raja. Thank you Tuhan. Thank you. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan yang menjamah kami, menyentuh setiap hati, menyentuh setiap hati kami Tuhan.
ubah kami Tuhan, ubah kami, ubah kami. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, haleluya, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan, sentuh setiap hati kami. Haleluya, kirana-Mu saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi, haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan
menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sentuh setiap hadirat, sentuh setiap kami, jamah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita kali ini terambil di 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang keempat dikatakan firman Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tahukah saudara bahwa pertempuran besar yang dihadapi oleh manusia itu ada di pikirannya. Saya ulangi sekali lagi, medan pertempuran yang paling besar yang dihadapi oleh manusia adalah ada di pikiran mereka. Sebab begini Bapak Ibu, kalau pikiran kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, yang termanifestasi dalam kehidupan kita adalah sebuah kebenaran. Kalau pikiran kita dikuasai oleh kerajaan kegelapan, saya yakin dan percaya bahwa hal-hal yang gelap pula, hal-hal yang buruk pula akan keluar dari hidup kita, akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Nah, begini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa saya bisa menggambarkan bahwa pikiran kita itu seperti kota yang baik, kota yang bagus. Dan tahukah saudara, kota itu sedang diperebutkan oleh dua kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan terang, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang satu adalah kerajaan daripada iblis. Nah, oleh sebab itu mana yang lebih kuat untuk menguasai pemikiran kita? Sebab ini seperti yang saya katakan, saya bisa mengilustrasikan bahwa pikiran ini seperti kota yang sangat bagus, yang kalau boleh saya katakan bahwa itu akan diperebutkan oleh dua kerajaan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pikiran ini adalah kalau boleh saya katakan bahwa gini, semua tindakan manusia, semua yang kita katakan, semua yang kita perbuat itu dikendalikan dari pikiran kita. Nah, makanya waktu pikiran seseorang itu jadi buruk, saya yakin dan percaya yang termanifestasi dalam kehidupannya adalah buruk pula. Nah, kalau boleh saya bisa menggambarkan lagi bahwa begini Bapak Ibu, bahwa kalau pikiran ini dikuasai oleh kerajaan daripada kegelapan, saya percaya juga hal-hal yang duniawi juga akan kita lakukan, akan kita perbuat. Kalau mungkin orang-orang dunia membenci, kita juga ikut membenci. Kalau orang dunia mengajarkan kita membalas, kita lebih lagi untuk membalas. Kalau orang dunia kikir, kita juga ikut kikir. Jadi hal-hal demikian itu yang ditanamkan oleh pikiran daripada kerajaan daripada kegelapan. Tetapi tahukah saudara, kalau pikiran kita dikuasai oleh kerajaan terang daripada kebenaran firman Tuhan, saya percaya gini, waktu orang menyakiti kita melepaskan sebuah pengampunan. Oh iya, saya ulangi sekali lagi, waktu orang menyakiti kita melepaskan sebuah pengampunan. Waktu orang mungkin gini, tidak suka kepada kita mungkin kita difitnah, mungkin kita diomongin sana sini, tetapi kita tidak membalas. Sebab firman Tuhan berkata, waktu engkau ditampar pipi kananmu, berilah pipi yang kiri. Nah, itu sebuah paradigma pemikiran yang tidak sejalan dengan dunia ini. Tetapi itulah kebenaran firman Tuhan. Waktu dikatakan, waktu orang mengambil pakaianmu, berilah jubahmu. Ketika orang berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jadi itu sebuah paradigma pikiran yang kerajaan terang ajarkan kepada kita. Nah, oleh sebab itu biarlah kiranya pemikiran kita ini harus
dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, kerajaan terang. Yang sepakat katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau juga saya bisa menggambarkan lagi bahwa pikiran kita ini seperti taman. Nah kita mau menanam apa dalam pikiran kita? Kalau kita menanamkan sesuatu yang baik, pasti akan tumbuh yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Amin. Yang setuju dan sepakat katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, waktu kita menanam yaitu dalam pemikiran kita sesuatu yang baik, yang tumbuh akan baik pula dan menghasilkan buah yang baik pula. Coba kalau kita menanam dalam pemikiran kita sebuah tumbuhan monster, sebuah hal-hal yang buruk, sebuah hal-hal yang jahat, saya yakin dan percaya akan tumbuh pula hal-hal yang jahat atau buah-buah yang jahat keluar dari hidup kita. Percayalah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makanya kebenaran firman Tuhan sudah mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa biarlah pikiran kita itu harus dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan gini, kenapa pikiran kita dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah kalau pikiran ini sudah dikuasai oleh hal yang buruk, oleh kuasa kegelapan, oleh pikiran-pikiran daripada dunia ini, sehingga kebenaran firman Tuhan ketika disampaikan, dikatakan firman Tuhan, kita tidak bisa melihat terang itu, kita tidak bisa melihat sebuah kebenaran itu. Sebab kenapa? Sebab pikiran kita sudah ditanami sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang saya mau katakan bahwa gini, mungkin waktu kita ikut Tuhan dari dosa menuju kepada pengenalan akan Kristus, memang secara roh kita diperbaharui, kita sudah dimerdekakan secara roh, tetapi secara pikiran belum tentu. Sebab pikiran ini dikatakan kita harus setiap hari membangunnya untuk membersihkan sebuah konsep paradigma yang lama, itu harus tercabut. Paradigma yang ditanam oleh kuasa kegelapan di masa lalu itu harus dicabut. Nah secara roh itu sudah bersih, tetapi secara pemikiran paradigma ini perlu diperbarui setiap hari dan setiap hari. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat ibadah dengan sungguh-sungguh dan apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang jadi pertanyaan dalam kehidupan kita bahwa gini, yang menguasai pikiranmu itu adalah siapa hari-hari ini? Kalau engkau mungkin masih gini, masih suka marah, masih yang namanya kepahitan, masih yang namanya membenci, percayalah bahwa pikiran saudara sedang dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, periksa hati kita masing-masing, apakah pikiran kita masih dikuasai kebencian, tawar hati, kepahitan, iri, dengki, cabul, jinah. Nah saya yakin dan percaya pikiran saudara sedang dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Nah waktu kita sudah mulai berpikiran kayak begini, waktu orang mulai melukai kita, waktu orang tidak suka kepada kita, kita mulai belajar untuk melepaskan sebuah pengampunan. Nah kita sedang dipimpin oleh kerajaan kebenaran, kerajaan terang yang sedang ada dalam pikiran kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Anda harus membangun. Itu tidak terjadi bim salah bim, membalikkan telapak tangan. Oh enggak Bapak Ibu. Tetapi dibutuhkan sebuah kesetiaan terus menerus untuk apa? Diperbarui pemikiran kita. Nah oleh sebab itu caranya bagaimana Bapak Ibu? Dikatakan kita harus menawan pemikiran kita dan kita menyerahkan itu ke tahta kasih karunia Tuhan. Biarlah dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan memampukan hidup kita untuk terus menerus untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Makanya begini Bapak Ibu, kalau orang sudah pikirannya sudah dikuasai oleh kerajaan kegelapan, diajar sesuatu yang baik, itu mesti mental. Nah oleh sebab itu putuskan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memilih daripada apa? Kebenaran firman Tuhan masuk dalam kehidupan kita, dan biar kita dipimpin supaya benar-benar pikiran kita diperbarui lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Inilah sebuah firman Tuhan yang saya bisa bagikan sebagai perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Biarlah kami diperbaharui hari lepas hari. Biar benar-benar pikiran kami selaras dengan pikiran Kristus, supaya kami dapat memahami sebuah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, terpuji namamu. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Hidup kami sepanjang hari ini, kami tidak tahu apa yang terjadi. Kiranya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari ini kami melihat anugerah pertolongan Tuhan semakin dinyatakan buat kehidupan kami. Dan akhirnya kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.